Tahu nggak sih, tingkat kreativitas masyarakat Indonesia dalam desain masih sangat rendah. Tunggu dulu. Saya Yuda. Saya Amel. Dan saya Aksa, kami dari tim ANI dari SMA Al-Hikmah, Surabaya. Halo semua, kali ini kita akan mengadakan sebuah diskusi. Sebelum itu, kita akan nyamperin seseorang dulu, oke? Tuh dia orangnya. Hai Indra. Halo. Ya apa nih? Lagi nonton berita. Tahu nggak sih kalau kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang memburuk? Ngos-ngosan, ini adalah new normal untuk ekonomi Indonesia 2020. Pajak sulit diungkit, COVID-19 mengimpit, utang jadi jalan pintas. Ekonom meminta pemerintah lebih awal memitigasi aroma resesi agar pemulihan ekonomi tidak jalan di tempat. Dan Pusat Statistik BPS mencatat produk domestik bruto atau PDB triwulan ketiga 2020 terkontraksi atau minus 3,49% dibandingkan triwulan ketiga tahun 2019 lalu. Pertumbuhan negatif ini membuat Indonesia resmi memasuki masa resesi ekonomi setelah kuartal kedua lalu tercatat minus 5,32%. Tapi kan dana yang diberikan pemerintah untuk membantu usaha sudah cukup banyak. Pemerintah kembali mengeluarkan stimulus pemulihan ekonomi nasional yang terbaru. Pemerintah memberikan bantuan produktif kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dengan skema dana hibah. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus bergerak memulihkan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah yang terdampak COVID-19. Selain bantuan dana hibah dari Presiden, Gubernur juga meluncurkan dana bergulir sebesar 330 miliar. Iya sih, dana yang diberikan sudah banyak. Tapi apakah dana saja cukup? Pada masa seperti ini, pelaku usaha memerlukan sistem dan media baru untuk mempromosikan barang dagangannya. Wah, tahu nggak IDEO? Kayaknya itu solusi yang cukup tepat untuk masalah ekonomi seperti sekarang. IDEO, udah pernah denger sih, tapi IDEO itu apa? Apa sih IDEO itu? IDEO adalah sebuah desain firm dan juga manajemen konsultan yang telah dibentuk sejak 1978. IDEO yang sekarang adalah gabungan dari 4 desain firm yang mengalami penggabungan pada tahun 1991. Antara lain David Kelly Design, London-based Mulrit Associates, San Francisco ID, dan Matrix. Sebagian besar saham di IDEO dimiliki oleh Steelcase yang bergelut pada bidang pembuatan alat perkantoran. Beberapa produk yang mengawali kesuksesan IDEO adalah perangkat laptop pertama dan juga mouse Apple pertama. Pendekatan yang dilakukan oleh IDEO adalah pendekatan design thinking. Design thinking sendiri dilakukan dengan cara membuat tim yang terdiri dari orang-orang berlatar belakang berbeda, mulai dari antropolog hingga insinyur. Sebagian besar penelitian IDEO berfokus pada pengalaman serta kenyamanan konsumen. Berbagai cara dilakukan IDEO untuk mengamati konsumen dari produk mereka mulai dari pengamatan secara langsung hingga wawancara. Oh, jadi itu IDEO. Kira-kira apa sih yang bikin IDEO bisa sukses itu? Jadi IDEO bisa sukses karena apa sih? Yang pertama, mereka mampu memahami apa yang diinginkan oleh konsumen dan bisa mewujudkannya. Gimana sih cara mereka mewujudkannya? Mereka mewujudkannya dikarenakan IDEO berisi banyak tenaga ahli dari berbagai bidang yang membuat mereka tidak kekurangan ide dan terobosan. Ide mereka tidak datang dari pemikiran satu orang saja, mereka saling membangun ide satu sama lain. Mereka juga sangat memperhatikan user experience atau kenyamanan konsumen. Memang terdengar cukup simpel, tapi hal ini sangat berpengaruh. Apa aja ya kesulitannya?
Kira-kira kesulitan apa saja sih yang IDEO hadapi? Kesulitan yang mereka hadapi adalah ketika pada tahapan design thinking, hal ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit, dikarenakan proses tersebut melewati beberapa proses yang cukup rumit. Proses design thinking yang rumit tersebut yaitu yang pertama ada problem definition, yang kedua empathize, yang ketiga ideation, yang keempat prototyping, dan yang terakhir proses testing. Dikarenakan IDEO melibatkan individu dari berbagai macam bidang, hal ini bisa menyebabkan terjadinya konflik pada tahapan penggabungan ide. Konflik tersebut bisa disebabkan oleh perbedaan pola pikir, terutama perbedaan pada cara mencapai tujuan, misalnya antara ekonom dan insinyur. Ditambah penggunaan flat organization pada IDEO yang memiliki kelemahan, yaitu membuat koordinasi sulit dilakukan, serta menghasilkan banyak fungsi kerja yang tidak spesifik di dalamnya. Kalau begitu, kenapa ya IDEO nggak buka merek dan brand sendiri? Iya juga ya. Kenapa sih IDEO tidak mau membuat merek mereka sendiri? Alasannya adalah ketika mereka membuat merek produk mereka sendiri, itu akan membuat ide dan kreativitas mereka terbatas pada satu bidang saja. Dengan menjadi sebuah konsultan desain, mereka bisa masuk ke dalam berbagai segmentasi bidang atau pasar. Hal ini membuat mereka lebih bebas berekspresi dan berkreasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan mereka masuk pada bidang makanan, kesehatan, teknologi, hingga ekonomi. IDEO tidak hanya mendesain bentuk suatu produk saja, tetapi juga mendesain sebuah sistem, pelayanan, hingga pengalaman agar suatu perusahaan bisa lebih hidup. Tentu hal ini jauh lebih menguntungkan bagi mereka. Udah paham kan? Paham, kayaknya bisa nih para pelaku usaha menggunakan jasa mereka. Iya, bener tuh. Makasih ya diskusinya kali ini. Iya, sama-sama. Jadi, sekian guys diskusi aku dan Indra kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dah.